Indra S dapat berakhir seperti para pelaku di kasus Pina Cirebon, namun tetap ada yang bebas. Kejadian yang menimpa Nia Kurniasari, gadis berusia 18 tahun, jadi perhatian publik. Pasalnya, kejadian yang menimpa Nia dikisahkan hampir mirip dengan apa yang terjadi pada kasus Pina Cirebon, di mana Vina menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Di antara para pelaku telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan ada satu orang, yaitu Saka Tatal, yang diputus bebas karena ia masih di bawah umur. Ia dipenjara hampir 4 tahun lamanya. Sementara 7 tersangka lainnya telah diadili dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Berkaca dari 7 tersangka kasus Pina Cirebon inilah, kemungkinan sosok Indra S akan juga bernasib sama. Ia akan membusuk di penjara selama seumur hidupnya. Iya. Jadi kalau kita berkaca dari kasusnya Nia ini, kita bisa melihat juga apa yang pernah terjadi sama almarhumah Vina Cirebon. Ya. Apa kesamaan dari kasus Nia dan Vina adalah ruda paksanya oleh seorang pria atau sekelompok orang pria, ya. Kalau Vina kan dia Mas Ahmed 8-9 sama si Saka Tatal, ya. Yang di penjara 7 atau 8, ya. Kemudian Saka Tatal yang satu-satunya bebas karena dihukum 4 tahun penjara. Dan karena dia di bawah umur. Karena dia saat itu berada di bawah umur. Nah, Mas Ahmed, ini kita bacain, semua dibacain, nanti kita tanggapin. Ya, mau hater, mau pendukung, kita bacain, kita komentarin. Oke ya, ini dari Derry Jaries. Yang jelas ngasih informasi jangan dibuat-buat. Oke, jadi sini siapa namanya? Jaries. Jaries, ya, Bang. Abang nggak tahu kasusnya Vina atau coba melindungin siapa nih? Ya, karena gini ya, kasusnya Vina kan tadi sudah saya bilang, dia korban ruda paksa. Ada di situ tertulis pemerkosaan, kemudian pembunuhan. Ya, kemudian Nia bedanya apa? Ruda paksa dan pembunuhan. Lebih keji lagi Nia, dikubur. Dikubur sampai 3 hari baru ketahuan. Itu pun dikuburnya enggak asal-asal ya, jadi masih nampak lah itu ditarik tali, kemudian tangannya nampak. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya apa gitu? Karena gini, yang saya dengar dari si Indra ini, dari mulutnya, dia sudah merencanakan, bahkan menyebut 3 kali mau melakukan aksi bejatnya itu. Ya, betul. Namun pada tanggal 6 kemarin lah, 6 September kemarin, ya, sosok Indra berhasil melakukan aksi bejatnya itu. Ya, apakah teman-teman yang terlibat yang satu tongkrongan? Walau alam. Tapi yang jelas-jelas itu adalah Indra meminta bantuan mengambil cangkol, ya, itu kepada temannya yang nongkrong situ. Tongkrongannya lah. Nah, tapi yang anehnya kenapa temannya itu nggak langsung ngomong ke RT, ke pihak berwajib, bahwasanya itu nampaknya si Indra, Pak, karena dia minjem cangkol, dia ada cerita sama kami. Dan kami melihat dia mengikuti Nia pada saat itu. Sudah ketangkap baru mereka bicara. Nah, jadi terkait dengan hubungan persamaan antara Vina Cirebon dan Nia Kurniasari adalah sama-sama dilakukan dengan motif yang sama. Dan bagaimana dengan hukumannya? Makanya di situ kita bisa bilang hampir sama. Hampir sama seumur hidup. Ya, hampir sama karena sudah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Nyawa seseorang. Nah, hukumannya bagaimana? Hukumannya adalah penjara seumur hidup. Karena si Indra ini adalah orang yang sudah dewasa, umurnya juga nggak di bawah umur, seperti Saka Tatal yang kemarin pada saat di pengadilan dia masih di bawah umur, maka bisa dipastikan hukumannya ini sama dengan yang 7 atau 8 yang di penjara, Mas Ahmed, dengan putusan seumur hidup penjara. Itu sih Mas, siapa jenenge? Ini Mas Derry Jaries. Jadi harus pahami dulu, Mas. Jangan asal komen saja, Mas. Iya. Silakan lanjut, Mas. Ini dari Teh Nung. Kalau di kasus Pina, yang bohong banyak, yang salah bebas, yang nggak bersalah di penjara. Benar. Ya, itu masalah salah dan benernya. Ini kan lagi di sidang ya, Mbak, ya. Kalau mereka tidak terbukti bersalah, ya harus dibebaskan. Tetapi kan dasarnya itu kita nyamain karena memang kejadiannya hampir sama, motifnya hampir sama, gitu. Kalau si Indra ini udah jelas bukan tersangka yang diduga lagi, sudah pasti dia pelakunya, gitu. Nah, kalau yang di Vina ini kan masih kontroversi ya, yang di penjara itu apakah
melakukan atau tidak, itu masalah lain gitu. Itu Case-nya yang kita bahas ini, itu Mbak. biarlah pengadilan dan hukum lah yang menentukan. Dan ini ada lagi Siti Yulia. Jangan samakan anak liar sama anak soleha. Oke. Jadi kalau itu masuknya ke yang tadi sih Mas Ahmed, masalah pelaku yang Vina ini diduga adalah korban salah tangkap. Iya, kita tidak menyamakan posisinya dengan korban salah tangkapnya, Mbak. Kita menyamakan dengan case-nya, kasusnya, dan hukumannya, gitu. Monggo Mas Ahmed. Ini ada dari LBF. Ia setuju seumur hidup aja si Indra, jahat loh. Iya, iya Mbak. Ini lagi Irfan. Kok gitu apanya? Aku suka nggak perlu diampuni kayak orang kayak gitu bang. Ya nggak perlu diampunin, Mbak. Nggak perlu. Sangat-sangat tidak perlu diampunin. Kalau bisa dihukum seumur hidup, ya harapan kita adalah eksekusi mati. Betul, karena kita balik ke kita. Kalau ada keluarga kita gitu kan, pasti merasa ini sebenarnya Nia ini termasuk saudara kita juga, adik kita. Karena yang beragama Muslim ya kita itu sama Muslim itu kita saudara semua. Ini ada Ranya, jangan dilihat umurnya, lihat perbuatannya. Oke ya, Mas Ahmed. Ada lagi Mas Ahmed? Habis ya. Jadi mungkin bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah menuntut keadilan ya bagi penegakan kasus Nia Kurniasari ya. Dan yang paling penting juga para pelaku yang terlibat semuanya tertangkap. Betul. Tuntutan keluarga juga harus didengar oleh pihak keluarga itu tenang. Pihak hukum ya, terus masuk di situ ada pengadilan agar bisa hukum yang berlaku untuk Indra adalah hukuman mati ya, paling ringannya mungkin penjara seumur hidup gitu ya. Karena dan juga keluarga kalau dilihat dari riwayatnya Mas Ahmed, beliau umur 16 melakukan pencabulan dan dilakukan lagi. Ya, jadi ini udah perlakuan keji yang berlaku berulang-ulang, dan ini harus ya minimal paling rendah adalah hukuman seumur hidup, Mas Ahmed. Itu kalau ini langsung ya, pribadi di pandang saya, itu umur 16 ketangkap dia pencabulan. Saya yakin itu ketangkap itu mungkin korbannya entah korban keberapa, pasti sebelumnya sudah ada, cuman itulah ketahuannya. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kita mari berdoa semoga Indra sebagai otak pelaku kejahatan bisa mengungkap siapa-siapa aja yang terlibat gitu. Karena kemarin sempat ada tersangka lain Mas Ahmed. Nanti kita bahas di part berikutnya. Intinya semoga juga adinda kita Nia Kurniasari diberikan tempat yang layak, yaitu surganya Allah. Karena dia ini termasuk mati syahid. Dia mati dalam mencari nafkah, berjualan. Sekali. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Mas Ahmed. Kita berdoa semoga kasus ini cepat selesai. Adinda kita Nia Kurnia, dan untuk tawar sedingin kepada keluarga ayah dan bundanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga adinda kami Nia Kurniasari, ya Allah, Kau tempatkanlah di surgamu ya Allah, yaitu surga Jannatul Naim, dan berilah ketabahan, kesabaran atas musibah yang menimpa kepada keluarganya, terutama ayah dan ibunda yang saat ini pasti masih terpukul, sangat sedih karena kehilangan sosok Nia Kurniasari yang telah membantu perekonomian mereka. Amin, amin ya rabbal alamin.